Nah, Oke, sampai ketemu lagi. Aneh ya sampai ketemu lagi. Tapi oke lah. Tadi itu sudah direkam sekitar 10 menit dan ternyata sutradara merangkap juru kameranya lupa menekan tombol on. Jadi saya harus ngomong hal yang sama lagi karena kalau tidak saya omongkan, tidak saya obrolkan lagi, nggak nyambung. Jadi kita sekarang akan bicara tentang how we live, bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana seharusnya kita hidup? Nah, berarti kita bicara tentang yang namanya pusat kehidupan. Center dari hidup kita itu apa? Ada orang yang menjadikan pusat pasangannya sebagai pusat hidupnya. Sehingga ketika pusat hidupnya berubah, hidupnya pun juga berubah. Katakanlah padahal semua itu ada mitigasi risikonya. Kalau pasangan kita kawin. Kawin itu artinya ada dua risiko. Risiko pertama adalah hidup bahagia selamanya bla 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 bla. Yang kedua adalah tidak bahagia entah karena ternyata ada karakter yang tidak kita sukai, pertengkaran-pertengkaran kecil, sedang maupun besar, dan mungkin karena kita hidup bersama, maka mungkin ada pelakor, ada lelaki durjana yang merebut istri dan sebagainya. Kalau kita menjadikannya sebagai pusat hidup, maka hidup kita akan hancur seiring dengan hancurnya harapan kita. Banyak lagu-lagu yang tentang hal-hal seperti itu. Kalau pusat hidup kita anak-anak kita itu bisa berubah ketika kecilnya menyenangkan. Mungkin menurut saya Yazid, Umar bin Sa'ad, Simmer yang terlibat dalam pembunuhan Al-Husain, masa kecilnya juga lucu-lucu, ganteng-ganteng, lucu-lucu. Tapi begitu agak beranjak dewasa dikit, mulai mabok. Walaupun tidak semua yang mabok itu buruk, tetapi mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan orang tuanya. Jika berpusat pada anak, maka anak berubah atau beranjak dewasa, kita akan kehilangan. Dan nggak main-main itu. Kalau kita pusat hidup, maka itu berarti kehilangan hidup kita. Artinya memang selama kita menjadikan sesuatu di luar, objek itu ada di luar diri kita, tidak sepenuhnya dalam kendali kita, maka itu artinya kita menjalani hidup yang tidak otentik. Term ini dipakai oleh Martin Heidegger. Dia mencontohkan dengan ketika kita terlalu fokus pada suatu gunung atau bukit yang indah, kita terlalu mencintainya sehingga eksistensi kita hilang. Nah, begitulah yang terjadi dengan hegemoni. Ketika kita menyetujui suatu belief yang diintrodusir oleh pihak-pihak yang menghegemoni, maka pada saat itulah terjadi hegemoni sempurna. Yaitu kita membenarkannya. Ntar dulu nak, lagi ini dulu, nggak apa-apa. Kan lagi syuting, lagi obrolan malam. Nantilah lanjut lagi. Kenapa lagi yang ini? Watch me, it's okay. Nah, di sini loh, yang longgar. Sini kursi sebelah yang longgar. Yang sudah dipesan ya, just wait. Oke, jadi hidup kita tidak otentik. Di pause dulu kan, pause dulu. Ya, tadi break sebentar karena ada audiens yang
lapar dan ingin makan. Jadi sekarang sudah makan, biar jiwanya tenang, bahagia. Jadi pusat hidup. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak dalam kendali kita sepenuhnya, jangan pernah menjadi pusat hidup Anda. Atau hidup Anda akan berantakan ketika pusat itu berantakan. Maka saya bilang bahwa kita harus berpusat pada prinsip. Prinsip-prinsip yang sepenuhnya dalam kendali kita. Seperti yang saya bilang waktu obrolan sebelumnya, bahwa yang pertama itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Bertrand Russell tentang cinta itu adalah wisdom dan kebencian itu adalah kebodohan. Jadi kita dalam menjalani hidup, memaknai hidup harus sepenuh cinta, penuh kesyukuran pada yang mengadakan kita. Tentang siapa yang mengadakan kita, bagaimana, itu nanti kita bahas selanjutnya. Tetapi yang jelas kita tidak mengada dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita harus memusatkan hidup kita pada cinta, untuk mencintai sesama, untuk mencintai semesta, untuk memperlakukan segalanya itu dengan penuh cinta. Jangan pernah menodai jiwa dengan kebencian. Seberapapun mengesalkannya seseorang, jangan pernah membenci. Seberapapun jahatnya seseorang, jangan pernah membenci. Karena mereka adalah objek-objek yang harus kita cintai selain diri kita sendiri. Kemanapun wajahmu menghadap, maka kau akan menemukan wajah Tuhanmu. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan manusia-manusia jahat itu? Apakah mereka layak untuk juga mendapatkan cinta? Oh, tentu saja. Segala tindakan kita harus berpusat pada yang disebut oleh Bertrand Russell dengan cinta. Dalam hal ini, manusia hanya terbagi dalam dua, yaitu kriminal dan bukan kriminal. Maka kita harus melindungi yang namanya kehidupan. Karena pilihannya adalah kriminal dan bukan kriminal, maka seringkali kita menghukum kriminal. Ini yang sering menjadi tujuan penghukuman. Nah, menurut saya ini suatu hal yang keliru. Seharusnya yang menjadi tujuan penghukuman itu adalah melindungi warga yang non-kriminal. Jadi kita memenjara kriminal adalah agar kriminal tidak mengaktualkan kriminalitasnya. Something called zombies too. Maka keinginan untuk menghukum mati seseorang itu saya menilai suatu hal yang berlandaskan pada kebencian. Karena yang harus dilakukan adalah mengamankan yang bukan kriminal. Sementara tentang kematiannya, biarkan alam yang akan bekerja. Tidak perlu kita mempercepatnya. Karena juga ada kemungkinan kesalahan penghukuman. Ada kemungkinan dia akan menjadi orang baik. Istilah orang beragama mengatakan taubat. Jadi biarlah yang alam yang mematikan. Dan kita sebagai masyarakat tetap menjaga kehidupan. Karena toh pematian seseorang tidak akan menghidupkan lagi korbannya. Oleh karena itu kita harus memberikan cinta kita. Biarlah alam yang akan menentukan akhir hidupnya. Dan kita melindungi manusia dan semesta lain dari kriminalitas. Nanti kita akan observasi lebih lanjut. Jadi katakanlah sebenarnya pembunuhan itu
kan sudah jelas. Kalau meminjam istilah dalam agama Islam kan disebutkan bahwa membunuh seseorang tanpa hak artinya sama dengan membunuh manusia dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, nilai hidup satu orang itu setara dengan hidup seluruhnya. Ketika kita mengabaikan satu orang, maka itu artinya sama dengan mengabaikan seluruh kemanusiaan. Demikianlah filosofi tentang kedudukan manusia, bahwa satu bernilai seperti seluruh. Mungkin masih perlu eksplorasi lebih lanjut, tapi untuk saat ini saya kira sebagai pendahuluan cukup, dan nanti sesi obrolan berikutnya kita akan bahas tentang freedom sebagai suatu prinsip how we live, peace